Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep Hidayat. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas beberapa bab terkait geografi kebencanaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai rangkuman bab 3 yaitu geologi, gempa, dan seismologi. Nah, berdasarkan gagasan Aristoteles, banyak penjelasan tentang gempa bumi didasarkan pada angin yang bertiup di bawah permukaan bumi. Bahkan Leonardo da Vinci menulis dalam buku catatannya sekitar 1500 CS itu ketika gunung-gunung runtuh di atas tempat-tempat berlubang. Mereka menutup di udara dan pengawasan mereka dan udara untuk melarikan diri, menerobos bumi dan menghasilkan gempa bumi. Geologi dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Selanjutnya yaitu kesalahan dan pemetaan geologi. Pengakuan abad ke-19 bahwa gerakan sesar menyebabkan gempa bumi adalah kemajuan mendasar yang memicu gelombang pemahaman baru. Dengan mengingat hubungan ini, ahli geologi pergi ke lapangan untuk memetakan patahan aktif yang pada gilirannya mengidentifikasi sabuk bahaya gempa bumi. Karena sesar memindahkan lapisan batuan yang sebelumnya kontinu terpisah, pemetaan yang cermat dari masa batuan yang berbeda dapat menentukan garis tajam yang memisahkan segmen offset dari masa batuan tunggal. Permukaan bisa vertikal, horizontal, atau di sudut manapun di permukaan bumi. Beberapa kesalahan merusak tanah, beberapa tidak. Berikutnya yaitu jenis kesalahan. Saat lempeng tektonik bergerak, pegunungan terangkat dan cekungan melengkung ke bawah. Keramaian batuan litosfer merespon dengan rekahan disebut juga jointing atau cracking. Ketika gaya regional menciptakan perbedaan yang cukup besar pada batuan di kedua sisi rekahan, maka terjadi pergerakan dan rekahan tersebut menjadi patahan. Akumulasi pergerakan batuan di sepanjang patahan berkisar dari milimeter hingga ratusan kilometer. Pergerakan ini dapat menyebabkan lapisan batuan sedimen horizontal yang semula terikat dan terlipat menjadi berbagai orientasi. Berikutnya yaitu perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Era modern instrumentasi seismologi dimulai sekitar tahun 1880. Instrumentasi terus berkembang melalui banyak gaya yang berbeda, tetapi kebutuhan dasarnya adalah merekam gerakan gelombang 3D. Berikutnya itu menemukan sumber gempa. Dengan menggunakan lamanya waktu yang dibutuhkan sebagai gelombang seismik untuk mencapai seismograf, lokasi epicentrum dan hypocentrum dapat ditentukan oleh gelombang primer bergerak sekitar 1,7 kali lebih cepat dari gelombang sekunder. Dengan demikian, semakin jauh jarak asal gempa, semakin besar perbedaan waktu tiba gelombang primer dan sekunder. Ketika non-grafik seismik mencatat gempa bumi, perbedaan waktu kedatangannya. Besar gempa, besaran adalah perkiraan ukuran relatif atau pelepasan energi dari suatu gempa berdasarkan sebanding dengan luas permukaan sesar yang bergerak atau tergelincir dari beberapa besar permukaan sesar itu tergelincir. Gerakan tanah selama gempa bumi, gelombang seismik memancar keluar dari gerakan sesar itu. Relatif antara berbagai gelombang seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Kita lanjut ke bab 6, letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Latar lempeng tektonik gunung berapi. Zona subduksi menyebabkan pegunungan vulkanik yang tinggi dan indah yang kita lihat di tepi benua, tetapi volume magma yang dilepaskan dari zona subduksi lebih kecil dibandingkan dengan volume pusat penyebarannya. Kehadiran air menurunkan titik leleh batuan. Magma yang naik sebagian mencairkan sebagian kerak benua yang dilewati. Hal ini menambahkan lelehan baru dengan komposisi berbeda pada semburan magma yang naik. Setiap asak yang naik memiliki komposisi kimia yang unik. Dari penyakit bencana vulkanik, perbedaannya jelas. Vulkanis oceanic relatif damai, sedangkan gunung berapi zona subduksi eksplosif
dengan bahaya ironisnya, manusia cenderung berkumpul di tepi laut benua, di mana gunung berapi paling berbahaya beroperasi. Komposisi kimia magma, meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya dengan lebih dari 98% pembentuk kerak bumi, 4 unsur yang paling melimpah. Berikut menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan miliar lainnya elemen. Bagaimana gunung berapi bisa meletus? Letusan gunung berapi dimulai dengan panas dan naik ke level tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, menghasilkan ekspansi volume dan menyebabkan letusan selangkah demi selangkah. Maka dihasilkan dari peleburan batuan yang ada, batuan bisa meleleh dengan menurunkan tekanan di atasnya, menaikkan suhunya, atau meningkatkan kandungan airnya. Sebagian besar magma dihasilkan dengan mengurangi tekanan pada batuan panas. Misalnya saat batuan padat tetapi bergerak, batuan panas dari mantil naik ke atas. Tekanan tersebut semakin berkurang dan secara spontan meleleh. Tanpa menambahkan lebih banyak panas, pencairan ini disebabkan oleh penurunan tekanan disebut peleburan dekompresi. Saat sumber batuan panas naik, tekanan di atasnya berkurang, kemungkinan beberapa batu meleleh. Magma yang panas dan naik juga meningkatkan suhu batuan yang dilewatinya, sehingga melelehkan bagian batuan di atasnya. Jika tekanan di atmosfer atau litosfer berkurang, beberapa batuan mengakibatkan peningkatan volume yang menyebabkan patahan di atasnya. Bab 8. Gelombang tsunami versus angin. Tsunami di Jepang 11 Maret 2011. Jepang adalah negara yang paling siap menghadapi tsunami. Orang-orang Jepang telah membangun tembok tinggi untuk menghentikan tsunami sebagai besar garis pantai mereka, membangun gerbang logam besar pintu masuk ke beberapa pelabuhan, dan menciptakan sistem peringatan untuk menyiagakan orang-orang. Meskipun telah dipersiapkan dengan hati-hati, pertahanan mereka di banyak daerah dilewati tsunami dahsyat pada 11 Maret 2011. Tsunami tersebut menyebabkan bencana alam termahal di dunia, menewaskan 19.184 orang. Perjalanan tsunami melalui Samudra Pasifik. Setelah gempa bumi, peta hasil komputer diterbitkan memprediksi ketinggian tsunami di seluruh cekungan Samudra Pasifik. Ketinggian dan pengalaman tsunami yang sebenarnya meliputi Kanada, Pulau Vancouver, Oregon Curry Country, kerusakan pelabuhan California, Santa Cruz, Hawaii. Gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi menjauh dari beberapa gangguan gelombang yang melalui satuan massa air menyebabkan partikel air bergerak cepat di tempat, mirip dengan aliran gelombang seismik. Gelombang bervariasi dari riak kecil yang bertiup angin hingga gelombang monster, tetapi gerakan rotasi air dalam gelombang sangat mirip. Sebagian besar gelombang diciptakan oleh gaya gesek angin yang tertiup melintasi permukaan air. Sebagian besar gelombang diciptakan oleh gaya gesek angin yang tertiup melintas permukaan air. Gelombang Rogue lautan adalah kumpulan air yang sangat luas. Yang berbeda, badai cenderung beroperasi di berbagai daerah. Setiap badai menciptakan gelombang sendiri. Seperti gelombang dari berbeda badai bertabrakan, mereka saling mengganggu dan biasanya menghasilkan gelombang besar yang merupakan hasil dari pembangunan dan gangguan destruktif dari berbagai gelombang laut. Tsunami, ombak terbesar yang paling ditakuti dari semuanya lewat yang sebagian besar tidak terdeteksi melintasi laut lepas dan kemudian naik menghantam garis pantai dengan pukulan yang menghancurkan. Negara yang sejajar paling detail dari gelombang pembunuh ini adalah Jepang, dan ombak tersebut dikenal sebagai kata Jepang umami. Bab 12. Perubahan iklim. Banyak proses yang mempengaruhi iklim masing-masing dengan prinsip pengoperasian dan jadwalnya sendiri. Titik perubahan iklim sebagai berikut. Cekungan samudra terbuka dan benua melayang. Orbit bumi di sekitar matahari berubah. Vulkanisme memompa abu dan gas ke atmosfer. Matahari terbakar lebih panas atau lebih dingin. Permukaan laut gelombang naik atau turun. Manusia membakar kayu, minyak gas, dan batu bara dengan jumlah besar.
Iklim awal bumi. Venus adalah planet kedua dari matahari dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Sebagai besar energi matahari terperangkap oleh atmosfernya yang padat dan kaya karbon dioksida yang membantu menciptakan suhu permukaan sekitar 47 Celcius atau 890 Fahrenheit. Kemungkinan seperti yang dikenal di Venus sulit dibayangkan ketika suhu begitu tinggi sehingga permukaan batuan bersinar merah seperti cincin api unggun. El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air memberikan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. Pasokan panas di lautan dunia memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan iklim dunia. La Nina, peredaran permukaan laut adalah mosaik dari massa air yang sangat hangat, sedangkan dan lebih dingin yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Massa air permukaan Samudra Pasifik dengan suhu berbeda diukur dengan satelit. Abad ke-20, proses di abad ke-20 menyebabkan peningkatan suhu global yang dramatis. Ini perubahan proses orbit dan lempeng tektonik bumi terlalu lambat untuk mempengaruhi iklim secara signifikan dalam satu abad. Bab 13. Banjir. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi, begitu juga dengan volume terwater yang melintasi daratan. Saat hujan deras, banjir bisa terjadi, tidak peduli di mana Anda tinggal, baik itu tropis, rasa sakit, atau makanan gurun selalu terjadi. Sistem equilibrium. Beberapa variabel kunci harus dipahami. Debit laju aliran air yang dinyatakan sebagai volume per unit. Kasus 1, terlalu banyak debit. Permintaan dari pertimbangan memicu respon umpan balik negatif yang bekerja untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Sebagian dari elemen berlebihan digunakan untuk mengukir dasar aliran. Kasus 2, terlalu banyak beban. Jika sungai tersumbat oleh sedimen dan kekurangan air untuk membawa pergi, ini juga memicu umpan balik negatif. Sedimen berlebih menumbuhkan di tombol aliran, meningkatkan kemiringan dan kursing air sungai untuk mengalir lebih cepat dan dengan demikian memiliki daya dukung beban yang lebih besar. Urbanisasi dan banjir. Semakin banyak orang bergerak di dekat sungai dan sungai mereka menghadapi masalah yang tidak terduga. Beberapa masalah tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan ketinggian dan frekuensi banjir. Untuk menganalisis pengaruh urbanisasi terhadap banjir, hidrografi. Hidrografi banjir merupakan ciri khas daerah pedesaan perkotaan, tapi apa yang terjadi dalam pengaturan manusia menutupi sebagian tanah dengan rumah dan bangunan lain, mengaspal tanah untuk jalan-jalan dan tempat parkir, dan membangun sistem saluran pembuangan badai untuk mengalirkan air hujan langsung ke sungai, menutupi tanah dengan air yang tahan air, mencegah air hujan meresap ke dalam tanah dan menyebabkan hujan mengalir dengan cepat permukaan sehingga mencapai aliran lebih cepat. Frekuensi banjir. Cara lain untuk melihat lintasan banjir di wilayah perkotaan adalah dengan cara melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi frekuensi banjir. Atap dan trotoar meningkatkan limpasan permukaan air hujan sehingga menyebabkan aliran yang lebih tinggi dari efektif selokan di sekitar pembangunan.